Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ba'd. في هذا اليوم سنواصل درسنا في مادة مناهج تطوير مناهج اللغة العربية. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang pengembangan kurikulum bahasa Arab. Dan sekarang judul yang akan kita bahas adalah di makalahnya ini di halaman 11, di nomor 11. Majmu'at min namazij al-mustakhdimah fi amaliyat tatwir al-manhaj. Dari kumpulan contoh yang kurikulum yang digunakan atau kumpulan contoh proses pengembangan kurikulum. Majmu'ah kumpulan contoh-contoh mustakhdimah yang digunakan dalam proses tatwir al-manhaj, pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah manhaj ta'lim al-fardi. Manhaj ta'lim al-fardi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini individualized education curriculum. Bahasa bakunya yang adalah individualized education. Individualized education curriculum, manhaj ta'lim al-fardi. Jadi kurikulum pembelajaran fardi, sendiri-sendiri. Fardi itu personal, ya, personal. Individualis namanya individu, jadi kurikulum pendidikan secara individu. Kemudian yang kedua al-manhaj al-khifi, the hidden curriculum. Sudah benar yang tulisan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah manhaj al-istikshaf. Kita hapus dulu semua. Namuzaj madkhal al-istikshaf. Namuzaj madkhal al-istikshaf. Itu kayak eksplorasi, ya. Kalau bahasa ininya adalah exploration. Bentuk eksplorasinya, ya, secara dasar, bentuk eksplorasi secara dasar. Kemudian terakhir adalah namuzaj al-bahth al-ilmi, scientific research form. Kita harus tahu bahasa-bahasa kayak begini nih. Tidak mau, ya, bahasa internasional ini, bahasa pendidikan secara internasional. Scientific research form. Oke. Jadi itu adalah salah satu, ini banyak tapi yang dihimpun oleh
Abdul Latif Farj Hussein cuma menghimpun empat contoh ini dalam yang biasa digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Penjelasannya nggak usah kita ini secara ini, langsung saja. Khutuwat tatwir al-manhaj. Jadi langkah-langkah mengembangkan kurikulum. Bagaimana langkah-langkahnya orang kalau mau mengembangkan kurikulum? Apa saja yang harus dilakukan? Step by step. Oke, yang pertama. Kalau mau mengembangkan kurikulum itu harus apa? Zuhurul haja ila tatwir al-manhaj. Perlu kelihatan atau nampaknya ada kebutuhan dalam mengembangkan kurikulum. Butuh enggak atau tidak? Ya, kalau tidak butuh dikembangkan untuk apa? Untuk apa dikembangkan kurikulum kalau tidak perlu dikembangkan? Zuhurul haja ila tatwir al-manhaj. Adanya kepentingan atau keperluan dalam mengembangkan kurikulum. Itu betul-betul perlu atau tidak? Caranya apa? Yakunu bil istijabati, itu dilihat dari respon yang dialami oleh ila ihsasil amilin fi majalil manahij. Itu dilihat dari respon yang dialami oleh al-amilin fi majal al-manahij, para pelaku atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kurikulum. Wa ahyanan, kadang itu juga muncul kebutuhan akan adanya pengembangan kurikulum, itu kadang muncul min janib as-sultat ad-dauliyah, ad-daulah, dari sisi atau dari pemegang kekuasaan, ya, pemegang kekuasaan negara. Wasailul i'lam, kadang juga dilihat dari media sosial, media yang wasailul i'lam. Kemudian tadrib, dilihat dari pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian ada taujih wal irsyad. Jadi inilah yang melihat dan memperhatikan, kemudian menganalisis kira-kira perlu enggak kurikulum itu dikembangkan atau tidak. Sebenarnya kita guru tidak terlalu, ya, karena kita kan cuma mengikuti saja, ya, kurikulum. Apalagi kalau sekolah negeri ataupun swasta tapi ikut kiblatnya ke Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, ya, itu cuma sekedar menjalankan saja perintah kurikulum, bukan kita yang bisa mengembangkan. Paling kita yang bisa kita bereksplor di situ adalah cara mengajar kita, ya, lebih ke cara mengajar kita. Kemudian nomor 2, langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum yang kedua adalah tahdidul ahdaf at-tarbawiyah. Jadi menentukan visi pendidikan. Lihat visi ke arah mana akhir, ya. Hulunya itu pendidikan apa tujuan akhirnya, ya. Ahdaf at-tarbawiyah, tujuan akhirnya. Fidoit tatawurat al-alami al-haditha, itu berdasarkan perkembangan dunia internasional yang terbaru. Fidoit at-tatawurati al-alami al-haditha, berdasarkan dunia pendidikan terbaru. Itu kan dilihat dunia pendidikan terbaru ini arahnya kemana, dilihat kurikulum menyesuaikan. Wal bi'ah, bagaimana lingkungan, wal falsafiyah, falsafahnya, wa khasais al-fard, dan kehususan atau spesialisasi dari perorangan atau perinstansi. Kan ada misalnya ada sekolah yang ahdaf tarbawiyahnya adalah bisa, kalau di dalam bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, bisa berbicara dengan bahasa Arab secara lancar, maka otomatis isi atau konten dari kurikulumnya tersebut bagaimana caranya agar anak-anaknya bisa berbahasa Arab secara lancar. Jadi tergantung juga dari visi dari institusinya. Apalagi
kayak kursus G atau bukan G, lembaga resmi, lembaga yang kiblatnya ke bukan G, instansi yang kiblatnya ke Departemen Agama atau Kementerian Pendidikan. Kayak banyak di pesantren-pesantren di madrasah-madrasah luar tuh, gitu. Terutama di Jawa. Kemudian nomor 3, wad'u khuttatu litatwir, meletakkan langkah-langkah pengembangan. Apa saja itu? Wa takunu khutta litatwir syamilah. Langkah-langkah atau step-step dalam mengembangkan kurikulum itu syamilah, bentuknya secara menyeluruh. Zatu ahdafit tarbawiyah, yang memiliki visi atau tujuan pendidikan. Sulukiyah, dari bentuk suluk, tindakan. Tuhaddidu al-majalat, yang membatasi sisi-sisi atau jawanib dirosiyah, ruang pembelajaran. Allati sayunsabu 'alaiha tatwir, yang nanti akan dikenai pengembangan kurikulum. Fi kulli marhalah, di setiap marhalah atau di setiap level. Level kelas 1, kelas 2, kelas 3. Istilahnya kalau sekarang kelas 7 ya, kelas 7 itu kelas 1 SMP, kelas 8 kelas 2 SMP, kelas 9 kelas 3 SMP, kelas 10 itu kelas 1 SMA, kelas 11 kelas 2 SMA, kelas 12 itu kelas 3 SMA. Kalau sekarang begitu sistemnya. Wa adat di saat, menentukan juga langkah-langkahnya, kira-kira berapa SKS-nya. Al-mukhassasa litadris, berapa jumlah SKS yang digunakan di setiap pelajaran. Itu kan dilihat kullu majal, di setiap pelajarannya. Wa tabi'at al-yawm al-madrasi, dan bagaimana kira-kira hari-hari pembelajaran itu berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian tahdid muaddalat ada al-muallimin, menentukan tingkat kinerja guru, menentukan tingkat ada kinerja al-muallimin, guru. Nah, ini semua adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan kalau ingin mengembangkan kurikulum. Jadi bukan cuma sekedar kontennya, isi dari materinya di setiap pelajaran yang dirubah, tetapi lihat juga, perhatikan juga aspek-aspek berapa yang secara detail ya, berapa SKS-nya kira-kira yang cocok, kinerja gurunya kira-kira kalau begini tingkatnya bisa atau tidak, dan seterusnya. Kemudian nomor 4, ikhtiar al-masaqat ad-dirasiyah, pemilihan kursus-kursus pembelajaran. Seperti apa itu? Maksudnya kursus itu kayak isinya ya, al-muqarrarat, referensi belajarnya kira-kira apa. Ya kita harus memilih untuk mengembangkan kurikulum, berarti harus mengembangkan referensi juga, atau daftar pustakanya itu kalau di buku. Jangan melihat di satu pendapat saja. Kalau pelajaran-pelajaran kayak agama itu kan banyak sekali muqarrar, banyak sekali referensi-referensi. Jadi lihat muqarrarnya, kitab-kitab yang digunakan itu. Kemudian al-khabarat at-ta'limiyah, ini pengalaman pendidikan atau dirasat as-sabiqah dari materi tersebut. Tansik bainaha, dan mengkombinasikan antara semuanya itu. Jadi kalau mau mengembangkan kurikulum, lihat dulu muqarrarnya, kitab pegangan yang digunakan itu, lihat isinya, cakupannya, dan bandingkan dengan pelajaran materi-materi sebelumnya. Kemudian yang kelima, tahdid ikhtiar anwa' an-nasyat al-munasibah, pemilihan jenis-jenis aktivitas yang sesuai. Ikhtiar anwa' an-nasyat al-munasibah atau al-munasabah. Jadi memilih jenis-jenis
jenis-jenis aktivitas pembelajaran, maksudnya aktivitas pembelajaran yang sesuai. Apakah pembelajaran tersebut secara aktivitas cocoknya di kelas atau di laboratorium atau di luar kelas, di lingkungan, ya, di halaman kah, atau di lapangan kah, atau langsung pokoknya perhatikan itu ansyitah atau nasyat, aktivitas-aktivitas yang sesuai digunakan, yang pas digunakan di setiap pelajaran. Ya tidak mungkin dong, tidak bagus juga kalau cuma satu metode yang digunakan. Di kelas saja terus belajar dari awal sampai selesai. Tentunya ada materi-materi yang harusnya itu ada di luar kelas. Harusnya begitu. Kemudian nomor 5, lanjut, wa tahdid al-wasail at-ta'limiyah. Menentukan media-media pembelajaran. Media pembelajaran allati tu'in yang menolong atau yang membantu kita dalam tahqiq untuk mencapai ahdaf, tujuan atau visi dari kurikulum tersebut. Apa saja wasail? Jadi kita tentukan ini materi cocoknya pakai audio visual, pakai video. Ada nanti diputarkan video. Oh, ini materi cocoknya ada alat bantu agar bisa memahami, seperti misalnya ada kayak kalau benda yang harus didatangkan bendanya, artefak begitu. Kalau pelajaran sejarah, kalau pelajaran olahraga misalnya, mendatangkan alat-alat olahraga yang digunakan. Jadi wasailnya itu, kalau bahasa Arab ya apa saja benda-benda atau alat bantu yang bisa lebih memahamkan para siswa mempelajari bahasa Arab. Ya kalau misalnya belajar tentang buah-buahan, ya kalau bisa sangat bagus kalau ada wasail, ada medianya, minimal ada buah-buahan langsungnya tuh. Ada buah-buahan secara nyata yang dipegang, yang diperhatikan, yang dilihat oleh siswa. Misalnya kita menjelaskan tentang at-tufah, tentang apel. Kan bagus kalau ada apel betulan. Kemudian kan di pembahasan apel misalnya itu kan launuhu ahmar, buahnya warna merah. Kan kalau kita datangkan apel yang warna merah kan langsung melekat dan lebih ta'athur, ada pengaruh yang lebih dalam oleh siswa, sehingga lebih gampang dimengerti dan dipahami. Itu kan wasail. Pokoknya kita harus menentukan dalam mengembangkan kurikulum, kita harus memperhatikan media-media yang digunakan dalam membantu mencapai target. Kemudian nomor 6, dalil al-muallim. Nah ini penting nih, dalil muallim itu kayak buku panduan guru. Buku panduan guru, jadi buku yang khusus digunakan oleh guru dalam mengajar. Nah itu harus dibuat dalil muallim, buku panduan untuk guru. Gunanya apa? Likai yusa'idul muallim, agar bisa membantu si guru ala tahqiq ahdaf, dalam mencapai tujuan pembelajarannya tadi, tujuan pengembangan kurikulumnya. Kan biasanya kalau dan memang ada ada buku siswa, ada buku guru memang tuh. Bahasa Arab juga begitu. Ada buku siswa, ada pasti buku guru. Beda isinya, beda kontennya itu buku siswa dengan buku guru. Kalau buku guru biasanya ada memang yang kunci jawabannya di soal, kalau soal-soal di siswanya. Lebih ke tidak banyak di materi di dalam, lebih banyak ke langkah-langkah yang dipakai atau digunakan oleh guru, kayak kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, apa yang dilakukan oleh guru, menjelaskan ini, memahamkan ini, dan seterusnya. Karena nomor 7, langkah-langkah untuk mengembangkan kurikulum apa? Tajribul al-minhaj al-mutatawir atau al-muqtarih wa mutabi'uhu. Ini. Jadi harus ada uji coba dulu. Ini penting ini. Jangan selangsungan. Bagus gini, langsung dipraktekkan di sekolah-sekolah secara menyeluruh. Di seluruh Indonesia. Harus ada tajrib, harus ada uji coba. Uji coba dari kurikulum tersebut. Kalau saya sudah alami ya, yang sekarang ini yang pasca corona itu kalau pelajaran di madrasah itu ada tertulis uji publik.
di bukunya atau di PDF-nya. Belum berbentuk buku, masih berbentuk PDF. Tapi resmi dari Kementerian Agama. Ada tulisannya uji publik. Artinya secara resmi itu belum digunakan, tapi akan digunakan, tapi dilihat dulu dari respon dari sekolah-sekolah atau dari guru-guru. Sesuai enggak, cocoknya enggak, ada apa halangannya, ada rintang, ada hambatannya, nanti akan dievaluasi. Jadi tajribul manhaj al-mutatawir, jadi kita menguji coba atau menguji publik dari kurikulum yang dikembangkan itu, aul muqtar atau yang disarankan atau direkomendasikan. Wa mutabihu dan memfollow up-nya. Mutabi itu ikut, kita follow up. Follow up mutabihu. Jangan cuma langsung melepaskan atau menyerahkan kurikulum yang sudah dikembangkan ke sekolah-sekolah tanpa mutabah, tanpa lihat, tanpa ikuti, tanpa follow up bagaimana responnya, bagaimana jalannya itu. Istilah kabir. Oke, terakhir al-minhajiyah al-mu'tamidah fi binai wa tatwir al-manhaj kalati. Dalam mengembangkan kurikulum biasanya metode atau yang digunakan yang kita lihat itu apa saja. Tahdidul muskilah. Ini kalau membuat kurikulum, yang meskipun yang membuat ini sebenarnya bukan guru, tapi orang-orang yang memang spesialis kurikulum, yang orang lapangan, orang prakteknya memang yang punya kekuasaan untuk mengganti atau mengembangkan kurikulum dari pemerintah. Jadi tahdidul muskilah, lihat dulu apa permasalahannya kurikulum ini. Apa permasalahannya kurikulum yang lama, kenapa harus diganti dengan kurikulum baru. Dilihat dulu permasalahannya. Kemudian tahlil. Itu ditahlil atau dispesifikasi. Dirinci ya, dijelaskan secara rinci. Maksudnya kayak dikupas tuntas, dikuliti. Itu kurikulum. Kemudian tahdidul ahdaf, kemudian menentukan visinya apa, kemudian tasmim baru dibentuk. Karena visinya begini, maka bentuk kurikulumnya begini. Setelah itu tanfiz, dipraktekkan, dilaksanakan, disebarkan ke sekolah-sekolah, kemudian tahun terakhir evaluasi. Kemudian terakhir evaluasi. Tetap harus ada evaluasi dong. Evaluasi itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kurikulum. Setiap apapun ya, apapun itu harus lihat evaluasi. Terakhir lihat evaluasi. Ya, jadi kalau mau membangun kurikulum, ya tahdidul muskilah, kemudian tahlil, kemudian tahdidul ahdaf, kemudian tasmim baru dibentuk, kemudian tanfiz, kemudian taqwim. Oke, saya kira materinya cuma ini saja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pekan depan. Bismillah ta'ala. Masih ada satu pekan ya sebelum Eid. Baik, yang mau bertanya silakan tanya di majmu'ati WhatsApp di grup yang ada. Syukran barakallahu fikum. Allahu a'lamu bis-shawab. Fastabiqul khairat. Nasallahu ta'ala yanfa'ana daiman bi'ilmihi wa yu'allimana bima lam na'lam wa yanfa'una bima yu'allimuna. Baik, barakallahu lakum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.